Good afternoon, class. Today we're gonna start our discussion for this class with topic power and politics. Before we start this question, let me introduce our teammates. The first one is from me, Sandro, and this is Sandy, Alvira, Indah, Marcelinus, and the camera girl is Syafrina Ulanda. And you can check the slide on group. You can check the slide on group. There's Indonesia slide and English slide. So you can choose what type of slide that you want to choose for. And then for this time, we're gonna start with power. And this slide will go to something. Definition: Power is the capacity or ability to influence or control the action, behavior, and decision of others. It can be physical, economic, political, or psychological. Aspect of power. 1. Relative power. Power is not always hard, absolutely, but rather as a relative relationship between individuals or groups. 2. Social power. To status, position, and relationship between people in society. 3. Political power. Empowers the decision making, distribution of resources, and control of political institutions. Okay, for political, we'll go to Ida. We'll go to Marcelinus. Politik adalah proses pengambilan keputusan kolektif yang menuntutkan alokasi sumber daya dalam masyarakat. Ini termasuk proses pembentukan kebijakan, aturan, dan perundang-undang. Dan ada komponen politik yang pertama ada negara dan pemerintahan. Bagian penting dari politik yang melibatkan struktur pemerintah, birokrasi, dan kekuasaan negara. Yang kedua ada partisipasi politik, melibatkan keterlibatan warga negara dalam proses politik seperti pemungutan suara, demonstrasi atau advokasi. Yang ketiga ada konflik dan kerjasama politik dan melibatkan hubungan kompetitif dan kolaboratif antar individu, kelompok atau negara. Selanjutnya adalah hubungan antara kekuasaan dan politik. Kekuasaan dan politik seringkali berjalan beriringan. Kekuasaan dapat menciptakan politik, dan politik seringkali digunakan untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan. Dalam politik, kekuasaan digunakan untuk mengambil keputusan, aturan, dan kebijakan. Sebaliknya, kebijakan politik dapat mengubah dan mendefinisikan bagaimana kekuasaan didistribusikan dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuasaan dan politik. Faktor internal yang pertama ada sumber daya, yaitu kekayaan alam, sumber daya manusia, dan teknologi merupakan faktor penting dalam menentukan kekuatan suatu negara atau kelompok. Yang kedua ada ideologi. Ideologi yang dianut oleh suatu kelompok atau negara dapat menjadi dasar legitimasi kekuasaan dan mempengaruhi kebijakan politik. Yang ketiga ada struktur sosial. Struktur sosial yang kompleks seperti stratifikasi sosial, kelompok kepentingan, dan budaya politik dapat membentuk pola kekuasaan dan politik yang unik. Selanjutnya ada sejarah dan tradisi. Pengalaman sejarah dan tradisi politik suatu bangsa dapat membentuk karakteristik sistem politik. Selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama ada hubungan internasional. Interaksi dengan negara lain, organisasi internasional, dan peraturan global lainnya dapat mempengaruhi kebijakan dalam negeri. Yang kedua ada perubahan global. Perubahan iklim, globalisasi, dan revolusi teknologi merupakan faktor eksternal yang dapat mengubah lanskap politik secara signifikan. Yang ketiga ada konflik dan perang. Konflik dan perang dapat menyebabkan perubahan rezim, pergeseran keseimbangan kekuatan, dan pembentukan aliansi baru.
Manfaat kekuasaan dan politik. Yang pertama ada pembentukan tata tertib. Kekuasaan politik diperlukan untuk menciptakan dan menegakkan hukum serta menjaga ketertiban dalam masyarakat. Kedua ada penyelesaian konflik. Melalui proses politik, konflik dapat diselesaikan secara damai dan ditemukan solusi yang saling menguntungkan. Yang ketiga ada pembangunan. Kekuasaan dapat digunakan untuk mendorong pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya ada tantangan kekuasaan dan politik di Indonesia. Yang pertama ada konsolidasi demokrasi. Proses konsolidasi demokrasi di Indonesia masih berlangsung dan membutuhkan waktu yang panjang. Kedua ada pemberantasan korupsi. Korupsi masih menjadi masalah yang sulit diatasi dan membutuhkan upaya yang sistematis dan berkelanjutan. Ketiga ada peran partai politik. Peran partai politik dalam sistem politik Indonesia masih perlu terus ditingkatkan agar lebih efektif dan akuntabel. For next is the study of the 2017 Jakarta Regional Election. The 2017 Jakarta gubernatorial election was a gubernatorial election that attracted a lot of national attention. It involved three candidate pairs between Agus Silvi, Ahok Jarot, and Anies Baswedan and Sandiaga Uno. It took place in two rounds of election. It was colored by strong Sara issue and identity politics, political dynamics, the blasphemy case against Basuki Cahayapurnama or Ahok, mass mobilization in the 212 action, polarization of society based on religious and ethnic identity, the role of social media in shaping public opinion. Di sini untuk case study-nya itu adalah tentang pemilihan gubernur pada tahun 2017, yang dimana untuk tiga kandidat ini adalah Agus Silvi, Ahok Jarot, dan Anies Baswedan serta Sandiaga Uno. Gimana sih cara handling dari case study di atas? Untuk cara handlingnya itu kita ada dua. Penanganannya dari aspek hukum yang pertama yaitu untuk KPU DKI Jakarta menerapkan aturan kampanye yang ketat, pengawasan intensif dari Bawaslu terhadap praktik politik uang dan kampanye hitam, penanganan kasus hukum Ahok secara paralel dengan proses pilkada. Karena pada saat proses pilkada ini, seperti yang kita ketahui bahwa sedang ada isu di mana salah satu kandidatnya itu terkena isu SARA yang pada waktu itu ya. Terus untuk yang kedua, aspek keamanan koordinasi TNI Polri dalam pengamanan pembatasan aksi massa untuk mencegah konflik, pengawasan media sosial untuk meredam hoax dan ujaran kebencian. Dan juga pada saat itu sedang ada aksi dari 212 ya pada saat pilkada itu, yang dimana banyak banget hoax yang bertebaran, sehingga juga untuk pilkada ini sempat disorot sampai dunia juga sih waktu itu untuk kasusnya ini. Terus untuk analisis teori sendiri kita ada dua. Yang pertama teori politik identitas. Menurut Agnes Heller, politik identitas adalah gerakan politik yang fokus pada perbedaan sebagai kategori politik utama pilkada Jakarta pada tahun 2017, menunjukkan bahwa kuatnya pengaruh identitas agama dan etnis dalam preferensi pemilih. Yang kedua, teori konflik Ralph Dahrendorf menyatakan bahwa konflik adalah keniscayaan dalam masyarakat yang memiliki berbagai kepentingan, terlihat dari polarisasi masyarakat Jakarta selama pilkada. Dan yang ketiga yaitu teori media dan opini publik. Walter Lippmann, media berperan besar dalam membentuk persepsi publik media sosial menjadi arena pertarungan aksi politik. Dari analisis teori ini juga kita bisa lihat ya, di mana untuk pilkada saat itu sangat melekat dari isu SARA dan keagamaan ya, sehingga pada waktu itu juga yang menjadi topik yang paling diangkat banget sama dunia adalah dari isu tadi SARA dan keagamaan, karena salah satu dari si calon ini kan etnisnya dari Tiongkok, dan juga untuk agamanya juga yang ini ya, yang minoritas, dan itu juga menjadi salah satu hal yang paling dibahas waktu itu di dunia. Terus untuk kesimpulannya sendiri sih dari politik dan kekuasaan ini, kita sebagai masyarakat Indonesia juga jangan gampang terhasut atau apalagi kayak sekali baca aja tuh di hoax langsung kayak oh iya nih bener nih begini langsung kemakan gitu loh.
Nah, jadi kita sebagai masyarakat juga harus bisa tahu nih, pilih-pilih dulu informasi mana yang benar-benar udah ada datanya, akurasinya kayak gimana. Jadi ibaratnya literasinya juga harus ditambahin sih. Kalau misalkan melihat informasi atau berita yang sedang beredar di sosial media sosial itu kan nggak ada pilihannya ya. Jadi apa aja langsung di-share sama mereka tanpa disaring terlebih dahulu, tanpa perlu di-riset dulu. Jadi kita sebagai mahasiswa nih, apalagi mahasiswa Unpad juga harus lebih teliti lagi dalam memilah-milah informasi supaya ya itu tadi kasus-kasus kayak politik, SARA, dan apalagi sampai bawa-bawa agama itu kan geret banget di depan ini ya. Jadi biar bisa kita ini deh mengerti lebih baik lagi gitu loh, jangan sampai termakan dengan hal-hal yang negatif dari isu-isu hoax tadi. Itu sih untuk kesimpulannya tentang politik dan kekuasaan. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi dari kelompok kami yang nanya, dari kalian jawab ya. Untuk yang pertama ini buat kelompok 1 pertanyaannya, dari hasil pembahasan yang tadi kita bahas ya tentang politik dan kekuasaan, menurut kalian nih bagaimana proses pemilu yang adil itu dapat dijamin? Bagaimana proses pemilu yang adil dapat dijamin? Tadi kan pertanyaannya, menurut kalian bagaimana proses pemilu yang adil dapat dijamin? Proses pemilu yang adil dapat dijamin melalui sebagai langkah yang memastikan transparansi, partisipasi, dan akuntabilisasi. Yang pertama itu kerangka hukum yang jelas dan adil. Terus yang keduanya itu ada penyelenggaraan pemilu yang independen. Yang ketiga ada hak pemilih yang terjamin. Yang keempat ada daftar pemilihan yang akurat. Yang kelima itu ada pengawasan yang ketat. Keenam itu ada kampanye yang jujur dan adil. Yang ketujuh perhitungan suara yang transparan. Yang kedelapan itu ada proses penyelesaian sengketa yang adil. Yang kesembilan itu ada pendidikan pemilu yang untuk masyarakat. Dengan menjalankan prinsip-prinsip ini, keadilan dalam pemilu dapat terwujud yang pada akhirnya penghasilan pemerintah yang lebih demokrasi dan dipercaya rakyat. Itu sih. Selanjutnya saya akan bertanya pada kelompok 2. Bagaimana pendapat kelompok Anda tentang penggunaan uang untuk mempengaruhi keputusan politik dan apa solusinya? Tentang penggunaan uang Untuk mempengaruhi keputusan politik dan apa solusinya? Penggunaan uang untuk mempengaruhi keputusan politik dikenal sebagai politik uang atau korupsi politik. Sangat merugikan demokrasi dan masyarakat. Ini untuk beberapa solusinya. Yang pertama, harusnya transparan ya. Untuk keuangan wajibnya politisi itu dan partai untuk melaporkan sumber dana. Terus yang kedua ada batasan dana kampanye. Tentukan batasan maksimal dana kampanye untuk mencegah pengaruh uang. Yang ketiga ada pengawasan independen. Lembaga anti korupsi dan komisi pemilu harus independen dan efektif. Yang keempat ada pendidikan politik, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya demokrasi dan korupsi. Yang terakhir ada hukum anti korupsi, penguat hukum anti korupsi dan sanksi tegas bagi pelanggar. Selanjutnya saya akan bertanya kepada kelompok 3 tentang studi kasus tadi. Menurut pendapat kalian, bagaimana teori konflik relevan dalam konteks Pilkada DKI Jakarta 2017? Bagaimana teori konflik relevan dalam konteks Pilkada DKI Jakarta 2017?
Kenapanya itu karena menunjukkan bahwa konflik ini niscaya dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan. Nah, dalam Pilkada DKI 2017, toleransi masyarakatnya itu terlihat jelas dan juga identitas agama dan ateis menjadi faktor utama yang memicu konflik kepentingan. Tapi konflik ini juga membuat peluang untuk refleksi dan pembelajaran tentang cara mengolah beragama dan juga mencegah fragmentasi sosial. Selanjutnya saya akan memberi pertanyaan kepada kelompok 4. Bagaimana tanggapan kelompok kalian tentang teori kekuasaan elit mempengaruhi sistem politik? Boleh diulangi? Bagaimana tanggapan kelompok kalian tentang teori kekuasaan elit mempengaruhi sistem politik? Izin menjawab ya untuk pertanyaan tadi. Pertanyaannya bagaimana teori kekuasaan mempengaruhi politik. Sebenarnya menurut kelompok kami, antara kekuasaan dan politik itu adalah dua hal yang saling mendukung. Di mana sebenarnya untuk kedua hal ini harusnya saling mendukung, bukan salah gunakan sehingga terjadi dampak-dampak yang merugikan pihak lainnya. Ya, cukup. Oke, itu tadi adalah pertanyaan dan jawaban dari teman-teman semua ya untuk 4 pertanyaan tadi. Tapi kalau misalkan dilihat di sini sih pada intinya memang untuk politik dan kekuasaan di Indonesia ini kalau kita lihat sampai sekarang ini masih jauh dari kata sempurna teman-teman ya, karena memang banyak banget isu-isunya untuk politik dan kekuasaan di negeri ini, apalagi memang banyak pihak bisa dibilang oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kekuasaannya mungkin untuk hal-hal negatif. Terus juga untuk politik juga kita masih bisa dibilang transparan dan tidak transparannya juga masih bingung nih, masih pro kontra juga kan ya untuk politik di Indonesia juga. Jadi dari kelompok kami sih untuk masukannya mungkin buat politik dan kekuasaan Indonesia ini mungkin kedepannya pemerintah bisa membuat suatu undang-undang yang lebih ditekankan lagi untuk sistem ini biar bisa berjalan lebih ke arah yang lebih baik gitu loh dibandingnya sebelumnya. Terus juga lebih transparan lagi sama masyarakat supaya dari masyarakat juga nggak berspekulasi yang aneh-aneh terhadap kecurangan dari politik atau mungkin kekuasaannya juga. Terus juga dari pihak-pihak penguasa itu atau bisa dibilang etnisnya itu ya jangan hanya memikirkan dari kelompok mereka aja gitu loh, tapi pikirkan juga masyarakat, karena bagaimanapun mereka itu bekerja untuk masyarakat juga ya. Jadi sebisanya untuk bertanggung jawab atas tugasnya itu, karena nanti juga tanggung jawabnya juga akan ditanggungjawabkan di akhirat nanti, bukan cuma di dunia doang. Itu sih kalau masukan dari kelompok kami. Terima kasih. Untuk diskusi hari ini kami cukupkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.